pemain bola bilang ke fans-fans yang perempuan, dia bilang jangan kayak begini dong, saya benar-benar nggak nyaman. Yang itu loh, yang gambar dia bikin foto-foto AI kalau dia tuh menikah gitu kan, si perempuan-perempuan itu gambar dia menikah dengan si pemain bola yang ganteng ini, terus dia berciuman, dia tuh mesra-mesraan. Jenis kelamin, survei terbaru menunjukkan fakta mengejutkan bahwa perempuan di Indonesia cenderung lebih banyak berselingkuh dibandingkan pria. Laki-laki juga cenderung mungkin agak-agak pride-nya mereka juga bahwa dia nggak mau cerita. Karena kalau dia cerita kan seakan-akan dia kayak kesannya kayak inkompeten gitu ya, kayak gitu ya. Dokter juga bilang kan tentang emosi. Nah, kalau buat saya ini juga penting. Kenapa? Karena perselingkuhan itu menurut saya ada perselingkuhan fisik yang ujung-ujungnya ada seksnya juga. Tapi yang juga nggak jarang ini adalah perselingkuhan secara emosi. Dan sekarang ditambah lagi perselingkuhan secara digital. Kita belum pernah ketemu sama orangnya. Tapi misalnya kamu ketemulah lagi main apa sih namanya, oh sama-sama geng Mobile Legend ya gitu kan ya, atau apa sih namanya yang Roblox gitu kan, dia kan ada avatarnya, avatar bercinta aja di situ tuh kadang-kadang jadi masalah buat beberapa pasangan. Wah gila sekarang luar biasa. Saya bisa ada datangnya pasangan dok dengan hebohnya bilang gini, Mbak Zoya, saya kan nggak selingkuh, saya nggak ngerti kenapa pasangan saya segini ributnya. Oke, sebelum bilang siapa selingkuh dan kenapa pasangan ribut, apa yang terjadi sih? Ya saya bikin avatar, lalu avatar saya itu sexting dengan avatar yang lain. Dia bertukarlah fantasi seksual gitu ya. Terus udah gitu, for some reasons, saya lupa gamesnya apa, bercintalah mereka lah gitu, sesama trolls lah atau apalah gitu. Itu lucu banget sih gitu, saya sampai gitu, dan pasangannya tuh murka semurka-murkanya. Belum lagi si individu ini sering juga membuat AI di mana dia itu berciuman dengan misalnya orang-orang tertentu, misalnya temennya, pasangannya, atau orang yang dia taksir. Tapi itu orang-orangnya nyata, orang-orangnya nggak pernah tahu. Dia cuma kayak dia punya fantasi, terus dia bikin AI gitu, dia berciuman, dia ini pas segala macam yang sempet rame baru-baru ini di media sosial, di mana ada pemain bola bilang ke fans-fans yang perempuan, dia bilang jangan kayak begini dong, saya benar-benar nggak nyaman. Yang itu loh, yang gambar dia bikin foto-foto AI kalau dia tuh menikah gitu kan, si perempuan-perempuan itu gambar dia menikah dengan si pemain bola yang ganteng ini, terus dia berciuman, dia tuh mesra-mesraan. Si pemain bola yang cowok ini tuh sampai benar-benar merasa nggak nyaman. Ya memang sih buat kalian semua itu biasa aja karena mengidolakan saya. Tapi saya sama sekali tidak nyaman gitu dengan, saya merasa kayak saya cheating sama pasangan saya walaupun saya nggak cheating, dia bilang begitu. Tapi nggak ada yang peduli dok. Semua orang pada ribut gitu waktu itu. Nah kayak gitu-gitu tuh, jadi perselingkuhan digital itu bisa sampai kayak gini. Pasangannya nggak pernah dipuji, tapi orang lain di like dulu. Di Instagram misalnya, atau wah si ini seksi ya, sementara sama pasangannya sendiri dia nggak pernah ngomong itu, atau aduh ini ganteng banget, dia hebat sekali, ada pria seperti ini, ada cewek seperti ini, ada perempuan seperti ini gitu. Nah kayak gitu-gitu juga jadi makin penting kenapa kita perlu apa itu selingkuh, apa itu boundaries gitu ya, dan kita mesti punya kesepakatan tentang itu dok. Ya saya kira boundaries dan kesepakatan itu tidak terhindarkan. Karena masing-masing orang, even pasangan yang sedang berkomitmen aja bisa punya persepsi dan batasan yang berbeda kan, soalnya kan. Dan itu artinya harus disepakati berdua, bukannya harusnya kamu udah tahu gitu. Iya. Gitu ya. Kita nggak bisa berasumsi begitu aja, apalagi karena cinta gitu kan ya. If you love each other, nah yang paling sering gini, kalau menurut saya ini jebakan Batman juga nih dok. Misalnya bilang gini, ya udah, kamu jangan lakukan apa yang kamu nggak mau saya lakukan. Kalau buat saya itu jebakan Batman, karena misalnya gini, sesimpel ya, misalnya saya ambil contoh saya sendiri aja deh gitu. Waktu lagi pacaran, pernah saya menggunakan cara ini.
Nah, terjebaknya gini, saya misalnya saya itu merasa saya nggak masalah kalau cowok saya itu masih ngobrol sama mantannya gitu. Apalagi kalau satu gereja, satu ini ya sudahlah ya gitu menurut saya. Selama mantannya juga teman-teman juga I think fine. Tapi ternyata mantan saya tidak bisa terima itu. Kalau itu terjadi sama saya, dia sebenarnya nggak suka kalau saya masih kontak dengan mantan yang let's say bukan satu gereja lah, bukan satu teman ini. Dia nggak nyaman aja gitu kan ya. Nah, saya berasumsi bahwa loh kalau saya nyaman itu terjadi sama kamu, kenapa kamu nggak nyaman itu terjadi sama saya? Padahal batas kenyamanan setiap orang tuh beda-beda. Yeah. Jadi kalau mau membuat boundaries, di situ saya belajar bahwa oh boundaries itu bukan masalah ya lu jangan lakukan apa yang lu nggak mau gitu, bukan masalah apa jangan lakukan apa yang saya tidak mau atau kamu mau. Kita harus belajar juga mencintai orang sebagaimana dia ingin disayang. Buat dia untuk bisa menjadi orang yang dipercaya, untuk bisa dia memiliki rasa aman, trust itu seperti apa. Kita tuh ternyata boundaries itu mesti benar-benar sespesifik itu. Gak bisa, kalau buat saya nggak apa-apa, berarti buat pasangan saya nggak apa-apa tuh belum tentu begitu ya? Belum tentu begitu. Ya, contoh yang gampang ya kayak misalnya cipika-cipiki kan. Ada suami-suami yang tidak keberatan, istrinya cipika-cipiki sama laki lain, tapi ada juga suami yang keberatan. Gitu. Baliknya juga begitu. Iya. Dan bisa juga pasangan lakinya nggak apa-apa, pasangan perempuannya nggak terima gitu kan maksudnya kan, atau sebaliknya juga begitu ya. Iya, dan itu nggak bisa disamaratakan karena banyak orang yang sering mendismiss perasaan-perasaan emosi kayak gitu yang kadang-kadang membuat pasangannya jadi ngerasa kayak diselingkuhin secara nggak langsung. Gitu, itu yang kecil-kecil. Termasuk kayak gini nih dok. Pernah ada suatu masa, saya nggak tahu nih sekarang masih berlaku apa nggak, tapi ada di zaman saya dulu kakak adean. Senang berkakak adik. Berkakak adik gitu, tapi kakak adiknya ini heteroseksual gitu kan ya. Nggak seplatonik itu juga gitu. Saya nggak termasuk orang yang nggak terlalu percaya terhadap persahabatan platonik gitu. Artinya kalau seorang platonik bersahabat, misalnya saya bersahabat dengan Dr. Aswin, berarti saya juga harus bersahabat dengan istrinya Dr. Aswin gitu loh, untuk membuat untuk menjaga respectful dari boundaries itu gitu. Demikian juga kalau saya nggak pernah benar-benar percaya orangnya, gue udah sahabatan lama dari kecil. Ya kalau lu manusia normal kan kita nggak tahu ya naksirnya kapan. Udah tahu kalau orang naksir dan jatuh cinta tuh kayak jalangkung ya. Datang nggak diundang, pulang nggak dianterin, kita nggak tahu kapan dengan siapa kita bakal jatuh cinta gitu sama orang. So it's very important untuk kita juga menjaga, menghormati batasan itu gitu. Jadi ada orang yang udah kita kakak adean aja. Pernah ada satu cowok gitu nembak, dia bilang gini, udah kita kakak ade aja, karena sebenarnya saya nggak enak hati menolak dia. Terus dia bilang gini, gue nggak mau jadi kakak lu, ngapain orang mau jadi pacar lu? Oh oke. Let me think about it. Dia bilang, dia tegas banget juga. Oke, bolehlah, harus kita pacaran yuk. Something like that. Iya kan, kadang-kadang ada orang mencari tuh usaha-usaha seperti itu. Buat saya sih itu agak-agak berbahaya ya dok. Ya. Nah, ini menarik ya. Ini menarik ya, Zoya. Karena gini ya, ini kita baru ngomongin definisi aja selama ini. Gitu ya. Jadi memang karena ini batasannya kalau nggak jelas ya udah jadi bisa kemana-mana gitu ininya benar. Penafsirannya. Oke, lanjut ya biar kita bisa tetap fokus. Berikutnya adalah ya saya kira ini kan banyak kejadiannya ya di masyarakat. Saya jadi agak kepo juga. Sebetulnya ada nggak sih data tentang perselingkuhan? Saya tahu sih ini nggak valid, 100% valid ya dok. Tapi this is like ngasih gambaran aja lah ya. Let me humor you. Oke, saya kasih gambaran ya sobat-sobat damai jiwa. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Just Dating Indonesia, itu oleh Just Dating di Indonesia ini adalah menempati peringkat kedua di Asia untuk kasus perselingkuhan. Sekitar 40% responden baik pria maupun perempuan mengaku pernah berselingkuh dari pasangannya. Dan angka ini konsisten dengan laporan dari berbagai sumber, termasuk dengan artikel yang pernah diterbitkan oleh Just Dating pada Juni 2024. Bayangkan ya, dari kelompok usia ya dok, 30 sampai 39 tahun itu 32%, ya diikuti oleh kelompok usia 19 sampai 29 tahun itu sekitar
28%, dan 40 sampai 49 tahun itu 24%. Jadi data ini menunjukkan perselingkuhan relatif lebih umum terjadi pada usia produktif di mana individu menghadapi tekanan karir dan hubungan yang paling besar. Tunggu ya, ini bukan mau bikin orang jadi parno ya, tapi Jangan parno. Kan mengartikannya bisa begini, kalau kita 270 juta penduduk, 40% tuh banyak banget, hampir setengah. Taruhlah gitu yang usia produktif 170 juta deh gitu. 40% tetap banyak juga, Dok. Lah iya gitu ya. Dan berarti dari 10 relation, entah itu pernikahan atau itu, 40% berarti 4 dari 10 relation. 10 relationship berselingkuh. Nggak laki nggak perempuan loh ini. Jadi datanya menggetarkan ini ya. Tapi ini juga lucu nih data ini nih. Jenis kelamin, survei terbaru menunjukkan fakta mengejutkan bahwa perempuan di Indonesia cenderung lebih banyak berselingkuh dibandingkan pria. Iya. Sekitar 32% perempuan yang sudah menikah mengaku pernah berselingkuh setidaknya sekali selama pernikahan. Namun beberapa sumber lain juga menyebutkan perbandingan perselingkuhan antara pria dan wanita adalah 5:2. Jadi dengan pria mesti lebih dominan dalam beberapa konteks. Oh, jangan-jangan satu pria ada 3 perempuan, jadinya jadi kebanyakan perempuan ini datanya, Dok. Mungkin itu salah satu kemungkinannya. Tetap nggak terima. Tapi kemungkinannya juga begini kan sebetulnya. Perempuan tuh lebih mudah mencurhat dan cari pertolongan kalau dia lagi diselingkuhin dibanding laki-laki. Ya, dan ini bukan sekali lagi mau bikin para pak suami parno, ya, tapi sepengetahuan saya perempuan relatif lebih jago juga selingkuhnya dan lebih nggak disangka-sangka. Iya. Jadi kalau kebanyakan minimal kasus yang saya terima ya, Dok. Jadi gini, kalau masalahnya itu seksnya benar-benar tidak terpenuhi, itu pria relatif lebih cepat selingkuh. Tapi kalau perempuan seksnya tidak terpenuhi, itu dia masih agak menahan diri sedikit gitu ya. Sampai begitu dia sudah tidak disayangi, tidak dicintai, dia akhirnya udah gitu cari yang lain yang benar. Awalnya relatif banyak adalah dari curhatan. Iya. Dan memang laki-laki juga cenderung mungkin agak-agak pride-nya mereka juga bahwa dia nggak mau cerita. Karena kalau dia cerita kan seakan-akan dia kayak kesannya kayak inkompeten gitu ya, kayak gitu ya. It's jadi, about pride juga jadi gitu. Jadi lebih berat ya dia untuk menerimanya ya, Dok ya. Iya. Terus apa nih pandangan masyarakat menurut Good Start 2023, 85% masyarakat Indonesia menganggap perselingkuhan sebagai tindakan yang salah secara moral. Namun 12 responden menyatakan perselingkuhan dapat diterima dalam kondisi tertentu. Sementara 2% menganggapnya tergantung situasi. Katanya lucu ya. Iya. Tapi memang sejujurnya alasan orang untuk berselingkuh tuh akhirnya sangat bervariasi ya sebetulnya. Sangat bervariasi. Dan yang lebih lucu adalah gini, saya ingat waktu itu di Asosiasi Seksologi Indonesia kan pernah ada Simnas ya, Simposium Nasional. Nah di situ tuh saya sempat bilang begini, orang-orang yang bahagia juga bisa selingkuh. Gitu, dalam arti kan suka kok kayaknya pernikahannya mereka baik-baik aja gitu ya, everything went well gitu ya, probably kids atau their relationship kayaknya juga mereka mesra-mesra aja. Iya, nggak selalu bahwa harus ada masalah yang gimana-gimana banget. Kalau orangnya memang ada rasa penasarannya, pengen mencoba sesuatu yang baru, ya ada aja kan cara-caranya dia untuk berselingkuh gitu. Jadi menurut Esther Perel dalam Rethinking Infidelity, kadang-kadang perselingkuhan itu lebih kayak individu mencoba menyembunyikan existential crisisnya dia gitu. Jadi infidelity is less about sex, but it's more about secret gitu. So jadi memang tidak baik untuk kita menyembunyikan ketidaknyamanan kita gitu ya. Makanya kalau misalnya udah gak nyaman, udah konseling aja lah ke dokter Aswin lah, jangan ribet-ribet lah. Mendingan konseling, mendingan cari konseling profesional kalau kita merasakan ketidaknyamanan tentang diri kita gitu, dibandingkan kita menyembunyikan existential crisis kita dan akhirnya jadi berujung pada perselingkuhan. Karena masalah ego juga sih, Dok. Ya.
Dan sebetulnya ternyata ya itu tadi kan bisa artinya banyak sekali alasan kenapa akhirnya orang berselingkuh. Tapi itu semua nanti bermuara pada satu ini yang sama, Zoya. Jadi dikatakan ada 3 pilar yang biasanya terjadi pada saat akan terjadi perselingkuhan. Yang pertama adalah mulai ada kerahasiaan terhadap pasangan. Bener banget. Ya kan? Karena ya dia nggak mungkin cerita-cerita itu ke pasangannya kan. Iya, benar. Nah, tapi itu juga sebuah tanda. Itu ya mungkin belum red flag, itu ya masih yellow flag gitu, bahwa mulai ada kerahasiaan. Gitu ya. Jadi nggak semuanya diceritakan sama pasangan. Gini Dok, yang kecil-kecil juga tapi ngaruh tuh. Pemakluman kecil. Kan gue cuma makan siang bareng. Kan cuma ngopi bareng, cuma sepedaan bareng. Justifikasi yang imut-imut itu loh yang kadang-kadang harus hati-hati juga. Mesti hati-hati. Karena kalau emang gak ada apa-apa, kita nggak akan bikin justifikasi itu, Dok. Iya, udah ada justifikasi berarti ada sesuatu yang harus dibetulkan, dibenarkan. Udah ada ketidaknyamanan yang kita nggak mau akui, Dok. Ya itu belum red flag, tapi kita sudah harus peka sebetulnya. Ya kalau sudah mulai ada kerahasiaan sama pasangan. Yang kedua, mulai mengarahkan rasa kekhususan itu kepada pihak lain, yang harusnya buat pasangan malah jadi mulai diarahkan ke pihak lain. Itu juga sebuah tanda-tanda ini yang patut diwaspadai. Itu paling sering terjadi pada hubungan yang saya sebut sebagai kakak adik tadi, atau sering banget itu terjadi pada emotional affair. Bayangkan ya, fisiknya ada sama kamu, tapi hatinya dia sama pikirannya dia kebanyakan nunggu teks, nunggu DM, ya nunggu. Aduh, kok dia nggak nge-text lagi, dia apa kabar hari ini? Sementara ya kan dia tuh it's like a sister to me, it's like a brother to me. Jadi gue mau ngecek aja dia, gue mau memastikan dia baik-baik aja. Like hello, ini udah melewati kekhususan. Jadi pernah ada perselingkuhan salah satu klien saya, itu benar-benar sampai semua gejala PTSD dimiliki sama pasangannya. Dia nggak ada perselingkuhan fisik sama sekali, Dok. Tapi kalau misalnya si orang ini diberi kekhususan lebih, dia sakit, dikirimin obat. Sementara pas pasangannya sakit, dijenguk juga enggak. Ya kan, dianterin, dikirimin makanan pakai ojek online, misalnya bubur gitu. Sementara dia sakit aja, yaudah kamu tinggal beli aja, nanti mau apa sih, kayak gitu-gitu. Itu kekhususan kayak gitu juga, wah. Atau contohnya gini, orang yang dia sukai itu ulang tahun, dia benar berusaha untuk pergi beli hadiah. Bukan masalah harga hadiahnya ya. Tapi sangat personal. Dia beliin ini khusus untuk orang ini. Terus kemudian ada ucapannya, terus dianterin sendiri ke rumahnya gitu. Sedangkan kalau pasangannya, nih ya uangnya ya, kamu beli aja yang apa-apa yang kamu mau ya. Nih, aku kan kasih lebih banyak sama kamu, ya tapi kan nggak spesial, Dok. Ya kan? Itu kan rasa kekhususan itu kan maksudnya kan. Jadi itu kesenggol lagi, maaf ya. Hati-hati ya, itu tanda-tanda yang sudah harus waspada sebetulnya ya. Terus ya udah mulai ada ketertarikan seksual itu juga misalnya pada saat dia sedang berhubungan sama pasangannya, tapi yang dia bayangkan orang lain gitu. Itu banyak banget tuh yang suka nanya sama saya, Mbak Zoya gimana ya pada saat lagi mau pasangan saya ngebayangin yang lain. Itu sih cari gara-gara menurut saya ya. Emang kalau ada kayak begitu, silakan. Jadi gini, sebuah pernikahan atau misalnya status pacaran tidak semerta-merta membuat kita selalu bisa membuat pasangan kita jadi selalu tertarik sama kita atau kita selalu tertarik sama pasangan. Tapi itu semua harus diusahakan gitu. Bagaimana apa yang akan kita lakukan untuk selalu memilih pasangan kita. Karena di atas langit masih ada langit lagi. Saya yakin di luar sana banyak orang yang lebih ganteng, lebih pinter, lebih cantik daripada pasangan kita. Tapi it's about the matter of choice. Bagaimana saya memilih dia setiap kali. Kan itu. Jadi apakah kita nggak bisa jatuh cinta sama orang lain? Oh bisa banget. Tapi kan kita nggak harus memilih untuk ngeladenin atau memanjakan rasa cinta itu kepada orang lain gitu. Ya.